Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yuratama, NPM 1931040014, mahasiswa semester 3 Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin, UIN Radenatan Lampung, dengan matkul tafsir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tafsir tematik kontekstual tentang hoaks pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hoaks menurut KBBI, hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news yang tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Fenomena hoaks dalam masyarakat informasi pada abad 21 sering disebut abad informasi, yaitu ketika informasi dijadikan suatu hasil industri yang diproduksi secara besar-besaran dan didistribusikan secara luas serta dapat diakses dengan mudah. Arus informasi yang tidak terbendung akan mengubah tatanan kemasyarakatan, budaya, sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Masalah lain yang kemudian muncul adalah fenomena hoaks atau penyebaran berita bohong yang menarik terjadi saat ini. Hoaks muncul sebagai ekses negatif dari kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Hoaks di era masyarakat informasi saat ini masih tersebar akibat dari keterbukaan informasi yang sangat luas. Salah satu yang membuat hal itu terjadi adalah karena kebebasan setiap individu untuk mendapat dan berbagi informasi. Juga, perkembangan teknologi informasi yang memanjakan masyarakat untuk mengakses informasi setiap waktu, seperti adanya layanan internet yang mendorong lahirnya media sosial, surat kabar online, dan situs-situs informasi yang bebas diakses setiap orang. Selanjutnya, bagaimana tuntunan Al-Quran terkait dengan hoaks? Terdapat beberapa ayat yang menyinggung secara langsung maupun tidak langsung. Seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit memberikan tuntunan kita dalam menyikapi terhadap hoaks. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Menurut Jawad Muqniyah, dalam At-Tafsir Al-Mubin, ayat ini menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik yang tanpa melakukan klarifikasi atau tabayun tentang kebenarannya. Pengambilan berita dari orang fasik dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang lain. Dalam istilah usul fikih, ayat ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti tata cara orang-orang fasik. Sifat-sifat hoaks menurut Al-Quran, selain memperhatikan dua unsur di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hoaks juga dapat dikenali dengan sifat-sifatnya. Al-Quran menyebut hoaks dengan banyak term. Penulisan dalam penelitian hoaks yang digunakan dalam Al-Quran. Dalam menjelaskan term-term tersebut, penulis memahami setiap term yang digunakan Al-Quran, menggambarkan sifat hoaks yang hadir di masyarakat. Sifat yang pertama yaitu hanya dugaan dan sengaja dibuat-buat. Seringkali hoaks lahir dari dugaan belaka. Seseorang menetapkan sengaja membuat-buat sesuatu dengan dugaan, kemudian disampaikan kepada orang banyak. Yang kedua, bertentangan dengan fakta.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hoaks merupakan informasi dusta yang bertentangan dengan fakta atau kebenaran. Yang ketiga, mengherankan pendengarnya. Hoaks disebut sebagai informasi yang mengherankan pendengarnya, disebabkan seringkali informasi dusta tersebut bertentangan dengan fakta atau kebenaran yang telah diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, menghebohkan masyarakat. Ketika muncul sebuah informasi bohong dalam masyarakat, yang mana berita itu menuduh seseorang baik-baik berperilaku tidak baik, tentu akan menghebohkan masyarakat disebabkan adanya perdebatan antara orang yang percaya dan tidak percaya dengan berita tersebut. Yang kelima, seringkali mempesona dan menipu. Sifat hoaks selanjutnya adalah mempesona dan menipu penerimanya sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka terima adalah kebohongan dan justru meyakininya sebagai suatu kebenaran. Selanjutnya, sikap kita terhadap hoaks dalam Al-Quran. Yang pertama, senantiasa berprasangka baik terhadap orang yang dituduh. Yang kedua, bekerja sama mengungkap kebenaran sebuah berita tersebut. Yang ketiga, membuat aliran media anti hoaks. Yang keempat, tidak menganggap remeh hoaks. Yang kelima, berhenti membicarakan hoaks. Hal terakhir yang dapat diperbuat untuk berbudaya literasi positif adalah berhenti membicarakan hoaks. Kesadaran ini ditanamkan di dalam diri masing-masing agar hoaks tidak menyebar secara bebas. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 16 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Artinya, dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau, ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Nah, untuk mengenali dan menentukan kebenaran ataupun kebohongan sebuah informasi, ada dua hal yang menjadi perhatian ulama, yaitu pembawa berita dan berita yang disampaikan. Ada 4 kemungkinan yang dapat dilihat. Yang pertama, jika pembawa berita adalah seseorang yang jujur dan dikenal tidak suka berbohong, dan informasi yang dibawakannya adalah sebuah fakta, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, boleh jadi pembawa berita tersebut adalah orang jujur dan dikenal tidak suka berbohong, namun berita yang disampaikannya itu adalah kebohongan, dikarenakan informasi tersebut itu adalah hasil dari yang ia dapatkan dari orang lain dan ia tidak melakukan cross check atau verifikasi lebih lanjut akan kebenarannya, melainkan ia langsung menyebarkan kepada orang lain. Jika kondisinya seperti ini, maka informasi tersebut dikategorikan sebagai hoaks. Yang ketiga, boleh jadi konten atau isi sebuah berita mengandung kebenaran, namun ternyata yang menyampaikan informasi tersebut adalah seorang pendusta yang mengubah isi informasi tersebut. Misalnya, perkataan bijak yang disampaikan seorang orang bijak mengandung manfaat dan kebenaran, namun perkataan tersebut akan menjadi bagian dari informasi bohong jika disampaikan sebagai perkataan atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pembawa informasi dikenal sebagai pendusta yang sering menyampaikan informasi bohong, dan informasi yang disampaikannya kali ini pula adalah kebohongan, maka dapat dipastikan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang dapat kita ambil adalah melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita agar bersikap hati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah informasi atau berita, khususnya jika berita tersebut datang dari seseorang yang sudah dikenali kefasikannya. Ayat ini juga mengisyaratkan agar kita selalu melakukan klarifikasi, cross-check, tabayun saat menerima berita dari orang yang tidak kita kenal. Implementasi dari kesalahan adalah menerima maupun menyampaikan berita
menimbulkan dampak negatif, yakni merusak sebuah tatanan masyarakat. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hal ini selaras dengan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71, yakni segala kebenaran baik dalam sikap dan tutur kata terliput di dalamnya kabar yang benar, akan lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, itu murni karena kebodohan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.